Xiaomi Poco F5 merupakan varian adik dari Xiaomi Poco F5 Pro yang komposisi spesifikasinya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan varian kakaknya. Poco F5 hadir dalam balutan warna Carbon Black Sandstorm White and Electric Blue. Harga ponsel ini mulai dari $379 atau 5,5 juta. Untuk harga flash sale mulai dijual pada 4,8 jutaan rupiah saja. Sedangkan Poco F5 Pro punya pilihan warna hitam dan putih. Perangkat ini dibanderol seharga $449 atau kisaran 6,6 juta. Kedua gadget ini bakal dijual secara global. Belum ada informasi apakah Poco F5 dan F5 Pro bakal diboyong ke Indonesia. Sementara melalui akun Instagram resminya, Bung Andi selaku kepala marketing dari pihak Poco Indonesia memberikan sebuah kode gambar keyboard angka F1, F2, F3, F4, dan F5. Mengapa gambar tersebut hanya sampai F5 saja? Apakah tanda-tanda Poco F5 dirilis ke Indonesia akan terjadi dalam waktu dekat ini? Mungkin jawabannya bisa iya atau tidak. Jika Poco Indonesia terlalu lama merilis ponsel ini, bisa saja ponsel dirilis pada bulan Juni. Atau jika Poco Indonesia mau merilis cepat ponsel ini, bisa saja akhir bulan ini ponsel sudah mendarat ke Indonesia. Nah, ketika saya membaca komentar seorang netizen di Instagram, ada yang mulai mencocok logi tanggal rilis ponsel ini. Seorang netizen dengan komentar menarik bilang seperti ini. Kenapa saya masih yakin kalau tanggal 29? Karena setiap tanggal mempunyai keterkaitan masing-masing. Lihat tanggal rilis 16, 27, 28, dan 30 angka berapa yang tidak ada. Ya benar, angka 29 di situ saya tambah yakin karena ditambah bulan rilisnya 04, 05, 06, 07, 08. Dan satu hal kenapa saya tambah yakin dengan bilangan totalan 34 hasil dari 29 plus 5 karena lihat status kembali. Angka 3 merujuk ke tagar atau hashtag dan angka 4 merujuk kepada dolar. Yang artinya cuan, yang artinya Poco F5 akan dibanjiri cuan, pasti banyak yang beli. Gue yakin banget dah, siap-siap stok yang banyak Bung Andi. Entah kenapa komentar netizen ini cukup menarik. Biasanya Poco Indonesia selalu mendapat belakangan setelah global debut. Antara seminggu atau 2 minggu setelah global debut baru dirilis Poco F5 di Indonesia. Menurut kalian berapakah tanggal yang cocok ponsel ini datang ke Indonesia? Coba kalian tebak apakah mungkin akan terjadi pada bulan depan apa bulan ini? Hal pertama yang akan kami bahas tentang spesifikasi Poco F5 kali ini adalah pada bagian desainnya. Yang mana pada sektor ini memang menjadi bagian penting yang bakal mampu menarik perhatian pembeli di kelas premium. Hal ini tentunya tak bisa dilepaskan dari konsep bodinya yang mengusung gaya desain modern dan kekinian sebagai penjamin daya tampil yang jauh lebih berkarakter dan tentunya memiliki daya tarik tinggi. Sementara itu di lain sisi untuk soal layar visual pada spesifikasi Poco F5 ini juga akan menjadi segmen yang bakal jadi fokus bagi kami untuk diulas. Karena bagian ini terbilang cukup mampu mempengaruhi daya tarik di mata pembeli. Bukan tanpa alasan mengingat Xiaomi sendiri telah mengusung teknologi layar terbaru dengan inovasi modern yang sangat handal dalam menjamin visualisasinya. Salah satu di antaranya seperti panel layar AMOLED dengan kecepatan layar 120 Hz, yang dipastikan akan menjadi teknologi yang diusung oleh Poco F5 untuk memberikan penampilan visual secara lebih tajam dan jernih. Tak hanya itu saja, bahkan Poco F5 juga akan dibekali layar penuh berponi unik dengan ukuran 6,67 inci AMOLED dan memiliki resolusi 1080x2400 pixel. Sehingga bisa dipastikan bakal mampu memberikan jaminan visual yang akan terkesan begitu realistis dan atraktif. Selain itu, pada sisi layar yang diusung oleh spesifikasi Poco F5 kali ini kabarnya juga sudah dilapisi dengan pelindung layar berupa Corning Gorilla Glass 5 untuk mencegah terjadinya goresan pada bagian layarnya. Kemudian pada bagian lain pembahasan mengenai spesifikasi Poco F5 akan menyentuh sisi hardware pada ruang pacunya yang memang menyimpan berbagai komponen handal. Antara lain seperti komponen berupa chipset dari Qualcomm dari jenis Snapdragon 7 Plus Gen 2. Karena ponsel ini hanya rebranding dari Note 12 Turbo, kami pastikan Poco F5 memakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Snapdragon 7 Plus Gen 2 juga mencapai peningkatan efisiensi daya hingga 13% di seluruh sistem untuk penggunaan harian yang lebih lama. AI pada perangkat juga terintegrasi di seluruh platform. Jika kami versuskan Snapdragon 7 Plus Gen 2 versus Snapdragon 870, justru chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 lebih kencang dari Snapdragon 870. Jadi chipset dari Snapdragon 7 Plus Gen 2 bakal menjadi favorit untuk saya atau mungkin kalian dari chipset Qualcomm Snapdragon. Menariknya, konfigurasi chipset dan GPU di Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini memiliki beberapa kemiripan dengan Snapdragon 8 Gen 1.
Hal ini menimbulkan beberapa spekulasi yang menyebut bahwa chipset ini akan menjadi versi underclock dari Snapdragon 8 Gen 1. GPU dalam Snapdragon 7 Plus Gen 2 telah diperbarui secara signifikan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Menawarkan Adreno GPU yang menurut Qualcomm akan memberikan kinerja grafis 2 kali lebih baik dari Snapdragon 7 Gen 1. Pengujian Antutu versi 9 terbaru menunjukkan bahwa ponsel yang ditenagai Snapdragon 7 Plus Gen 2 berhasil mendapatkan skor total 969.903. Di sisi lain, RAM berkapasitas 8 dan 12 GB juga turut dibenamkan pada ponsel ini untuk menjamin kecepatan multitasking. Untuk tipe RAM menggunakan LPDDR5 terbaru. Bahkan tak lupa memori internal 256 GB juga turut dihadirkan guna memberikan ruang penyimpanan yang lebih memadai. Untuk internal menggunakan tipe UFS 3.1. Selain daripada itu, pada ruang pacu yang diusung oleh spesifikasi Poco F5 ini dipastikan bakal mengusung OS Android 13 dengan user interface MIUI 14. Bergerak pada sektor lain, kini kita akan mengulas sisi kamera dari spesifikasi Poco F5, di mana sektor fotografi di sini akan jadi salah satu segmen yang dipertimbangkan oleh para calon pembeli. Poco F5 mempunyai resolusi kamera utama 64 megapiksel dengan sensor Samsung OmniVision OV64B dengan OIS kamera ultra wide 8 megapiksel dan juga makro 2 megapiksel. Daya rekam video pada ponsel ini sudah mentok 4K pada 30 fps. Di sisi lain, pada Poco F5 ini juga akan dilengkapi dengan satu kamera depan 16 megapiksel. Sebagai salah satu fitur kamera untuk memenuhi kebutuhan foto selfie dengan hasil yang sangat memuaskan. Jadi sudah jelas dan pasti bahwa lini pemotretan pada spesifikasi Poco F5 ini akan menjadi salah satu fitur yang begitu diunggulkan untuk berkompetisi bersama para pesaingnya di segmen kelas menengah. Selanjutnya, sektor konektivitas pada spesifikasi Poco F5 ini agaknya juga menjadi sektor yang sangat penting dan perlu untuk dipahami. Antara lain seperti aktivitas pengguna ketika berselancar di dunia maya. Guna mendukung hal ini, maka Poco telah menerapkan teknologi jaringan 5G sebagai penjamin kecepatan akses internetnya. Lalu ada juga beberapa fitur fungsional lain yang diterapkan pada smartphone Poco terbaru ini. Sebut saja seperti fingerprint di samping, audio jack 3,5 mm, koneksi NFC, dual speaker stereo, USB Type-C, dan USB on-the-go. Bahkan Poco F5 pun juga dipastikan akan membawa baterai berkapasitas 5000 mAh, pengisian daya cepat 67 Watt, yang diklaim sudah cukup pas untuk menjamin kebutuhan suplai daya. Kemudian untuk soal harga Poco F5 sendiri, tentu saja menjadi topik yang tak akan kami tinggalkan begitu saja. Mengingat harga smartphone Poco terbaru ini akan jadi bahan pertimbangan bagi para calon pembeli sebelum membeli. Harga dari ponsel ini di global ada sekitar Rp5.582.670 untuk RAM 8/256 GB. Sementara untuk versi tertingginya dijual dengan harga Rp6.319.170. Tapi untuk pasar global ada flash sale dengan harga spesial sekitar Rp4.846.170 untuk varian terendahnya, dan varian tertinggi dibanderol sekitar harga Rp5.582.670. Biasanya harga global Eropa lebih mahal ketimbang di Indonesia, atau bisa jadi pasar Indonesia akan mengikuti harga global ketika meluncur di Indonesia. Tapi biasanya juga pasar Indonesia selalu menghadirkan harga yang lebih murah daripada pasar Eropa. Tetapi menurut saya pribadi, di harga normal 5 jutaan dan harga flash sale 4 jutaan ponsel ini benar-benar saya rekomendasikan di tahun 2023. Kapan lagi kalian mendapatkan chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang mana chipset tersebut hampir setara Snapdragon 8 Plus Gen 1, ketika masuk pasar Indonesia pasti bakal laris manis di pasaran. Terima kasih telah menonton informasi mengenai HP Poco F5 sebagai salah satu ponsel terbaru yang diluncurkan oleh Poco. HP ini memiliki berbagai keunggulan seperti prosesor yang cepat, kamera yang baik, layar yang besar dan tajam, serta baterai yang tahan lama. Selain itu, HP Poco F5 juga memiliki desain yang menarik dan modern sehingga cocok bagi kalian yang ingin tampil stylish. Namun demikian, sebelum memutuskan untuk membeli HP Poco F5, pastikan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan budget Anda terlebih dahulu. Jangan lupa untuk melakukan riset dan membandingkan dengan HP lain di kelas yang sama sehingga kalian dapat memilih HP yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Untuk tanggal rilis ke Indonesia, jika tidak ada halangan, bisa saja ponsel ini rilis akhir Mei 2023 mendatang.
Biasanya suatu ponsel akan dirilis ke Indonesia seminggu atau 2 minggu setelah pengumuman di global.